siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adipun, perkenalkan nama saya Igusti Kade Bagus Prananda, NPM 20140016, kelas sejarah 2A, prodi pendidikan sejarah. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas mata kuliah antropologi dengan makalah yang berjudul Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan. Di sini saya akan membahas materinya tentang proses difusi, kemudian akulturasi dan asimilasi, kemudian yang terakhir pembaruan atau inovasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Di sini kita masuk ke pengertian difusi terlebih dahulu. Apa itu difusi? Difusi ini merupakan peristiwa zat yang ada di dalam pelarut berpindah atau mengalir, kemudian dari bagian yang memiliki konsentrasi tinggi ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah. Difusi ini merupakan peristiwa zat yang memiliki konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Proses difusi ini itu akan terus terjadi hingga semua zat tersebar secara merata dan seimbang. Proses ini terjadi karena adanya pergerakan di mana partikel suatu zat cair, padat maupun gas. Difusi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama satu difusi biasa, kemudian yang kedua difusi khusus. Jadi difusi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu difusi biasa dan yang kedua difusi khusus. Difusi biasa ini maksudnya difusi ini terjadi pada molekul atau partikel yang tidak berpolar dan terjadi pada sel yang akan mengambil nutrisi. Kemudian partikel yang akan langsung berdifusi tanpa harus memerlukan energi dan juga bisa melewati membran sel langsung. Kemudian yang difusi khusus ini artinya atau maksudnya ini prosesnya difusi ini terjadi pada sel yang ingin mengambil nutrisi dan partikel yang memiliki ion hidrolik. Kemudian contoh pada difusi khusus ini adalah difusi khusus ini memerlukan protein yang khusus juga agar partikel itu dapat melewati membran. Kemudian kita masuk ke proses difusinya. Proses difusi. Tadi yang pertama ini pengertian difusinya, kemudian proses difusinya. Proses difusi ini terjadi ketika adanya pergerakan partikel suatu zat padat, cair maupun gas dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian yang memiliki
konsentrasinya itu rendah, yang khusus juga agar yang rendah yang melewati suatu membran. Kemudian proses difusi ini juga disebut sebagai proses transportasi, karena proses ini tidak memiliki atau maksud saya tidak memerlukan energi. Proses terjadinya proses difusi ini juga sangat sederhana. Nah, kemudian proses difusi ini juga dapat dibedakan menjadi dua proses, yaitu satu ini melalui saluran licin yang ada pada protein transport, melalui saluran licin yang ada pada protein transport, yang kemudian yang kedua ini melalui celah pada lapisan lipid ganda. Nanti yang kedua ini melalui celah lapisan lipid ganda. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh difusinya. Di sini contoh difusi. Salah satu contoh difusinya itu adalah ketika kita menaburkan garam pada makanan, maka proses difusi yang akan terjadi pada makanan dan garam yaitu ketika garam lebur dan merata. Kemudian ada contoh kedua itu ketika kita menyemprotkan parfum pada salah satu ruangan, maka aromanya itu akan langsung menyebar pada seluruh ruangan. Karena parfum ini memiliki partikel yang berdifusi pada udara. Kemudian kita masuk ke akulturasi dan asimilasi. Tiga, akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi ini merupakan suatu proses yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing. Contoh dari akulturasi ini, contohnya ini saat budaya rap dari negara asing digabungkan dengan budaya dengan bahasa Jawa, maka sehingga mengerap ini dengan menggunakan bahasa Jawa. Contoh akulturasi yang lain yaitu ketika Masjid Menara yang ada di Kudus, di mana perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu. Kemudian di sini kita ke asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi merupakan pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Itu pengertian dari asimilasi. Asimilasi ini meliputi usaha-usaha mempercepat atau kesatuan tindakan, sikap, dan persatuan dengan memperhatikan kepentingan saat suatu tujuan bersama. Contoh dari asimilasi ini, contoh asimilasi ini itu orang-orang etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Warga etnis Tionghoa ini yang sudah lama tinggal di Indonesia, akhirnya warga etnis Tionghoa ini
bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat fasih. Di desa-desa Kalimantan itu banyak warga etnis Tionghoa yang masih berbicara dengan dialek asli Cina. Namun dialek yang mereka bisa pakai ini untuk berkomunikasi sudah tidak asli karena sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke pembaharuan atau inovasi. Ini pembaharuan atau inovasi. Oke. Apa itu pembaruan atau inovasi? Inovasi atau pembaruan itu merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Contoh dari inovasi. Contoh dari inovasi atau pembaruan ya. Atau pembaharuan. Oke. Contoh dari inovasi atau pembaruan ini itu ketika dahulu ada orang menggunakan jaring atau kerikil sebagai alat untuk menghitung. Lalu kemudian muncul Swimpua. Swimpua ini digunakan untuk penambahan atau dan pengurangan. Swimpua ini lebih mudah dibawa kemana-mana. Bentuknya ini berupa kerangka kayu dengan manik-manik pada batang-batangnya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila di dalam menyampaikan materi atau presentasi ini ada kata-kata atau kalimat saya yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri, terima kasih. Selamat siang.